Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Utama Putri Tianto dari kelas PSI dengan NIM 402220209. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai VLOOKUP, dan menu if. Sekarang kita akan ke VLOOKUP dan VLOOKUP-nya dulu. Di sini sudah ada tampilan tabel beserta keterangannya. Di sini kita akan mengisi bagian-bagian yang kosong. Langsung saja kita ke jabatan. Pertama, jabatan mengacu pada dua huruf pertama NIP. Langsung saja kita ketik sama dengan kita menggunakan VLOOKUP, lalu D5 titik koma. Karena ini pada tabel jabatan, kita akan memblok pada tabel jabatan. Jika sudah, kita pencet F4, lalu titik koma, kita ketik 2, jika sudah tutup kurung lalu enter. Dari sini kita tarik ke bawah. Nah, di sini Muslimin sebagai asisten ahli, Rizka sebagai lektor, Devi sebagai lektor, Randi sebagai lektor, dan Kevin sebagai asisten ahli. Bisa dilihat AA itu asisten ahli, LK itu lektor. Jadi sudah sesuai. Dilanjut ke tahun masuk. Tahun masuk mengacu pada angka NIP. Langsung kita ketik sama dengan kita menggunakan VLOOKUP lagi, lalu kita ketik value, kita ketik mid, lalu kita klik di bagian D5 di bagian NIP, lanjut titik koma, ketik 3, titik koma, 4, tutup kurung, double, titik koma. Karena ini di bagian tahun masuk, kita akan memblok ke tabel tahun masuk. Di sini kita blok, kita F4, lalu titik koma, pencet 2. Jika sudah, tutup kurung lalu enter. Langsung saja kita checklist. Di sini 2017 pada NIP sudah sesuai. Langsung ke bagian status. Nah, di bagian status ini mengacu pada 3 huruf terakhir pada NIP. Langsung saja kita ketik. Kita sama dengan menggunakan VLOOKUP lagi. Lalu kita ketik right, lanjut kita klik D5 pada bagian NIP, langsung titik koma, ketik 3, tutup kurung, titik koma. Kita akan memblok di bagian tabel status. Kita blok. Jika sudah, kita pencet F4, lalu titik koma, ketik 2, jika sudah tutup kurung lalu enter. Langsung saja kita checklist. Sudah sesuai. Fun yang artinya fungsional, STR yang artinya struktural. Sudah sesuai. Lanjut ke bagian tabel gaji. Di sini gaji ada dibagi jadi 3, yaitu gaji pokok, tunjangan, sama transportasi. Nah, di sini kita lihat keterangannya, gaji pokok, tunjangan, dan transportasi mengacu pada tabel gaji. Nah, di sini kita akan ketik sama dengan kita akan menggunakan VLOOKUP lagi. VLOOKUP. Lalu di sini pada gaji kita akan ke B5 pada bagian golongan, lalu titik koma. Karena ini gaji pokok, kita akan blok semua di bagian tabel gaji. Jika sudah, kita F4, lalu titik koma 2. Jika sudah, tutup kurung enter.
Langsung kita checklist apakah sesuai. Ini pada 1C kita lihat gaji pokoknya 1.750.000, lalu 1B nya 1.500.000, 1C 1.750.000, 1A 1.250.000. Jika sudah sama, kita akan ke tunjangan. Di sini kita langsung sama dengan lookup. Lalu kita ke B5 lagi, bagian golongan, titik koma, kita blok lagi bagian tabel gaji, lalu kita F4, titik koma, kita ke tik 3, jika sudah tutup kurung, lalu enter. Langsung kita checklist. Coba kita lihat bagian 1C tunjangannya 130, 1B tunjangannya 120, lalu 1A tunjangannya 110. Jika sudah benar, kita lanjut ke bagian transportasi. Sini sama dengan lookup, lalu ke B5 bagian golongan, titik koma, kita blok lagi bagian tabel gaji, lalu F4, titik koma, kita ketik 4, jika sudah tutup kurung maka enter. Nah, di sini kita langsung tarik saja ke bagian bawah. Sudah sesuai semua, transportasi totalnya 100.000. Lanjut ke total gaji. Jadi kita akan menotal dari ketiga gaji pokok, tunjangan, transportasi. Gimana caranya? Langsung kita sama dengan lalu di sini ada, kita pakai sum di bagian gaji pokok, tunjangan, dan transportasi, langsung diblok. Jika sudah, maka tutup kurung, enter. Nah, seperti ini, kita tarik ke bawah. Ya, total gaji kira-kira sudah benar. Langsung ke pajak. Bagian pajak ini kita akan menggunakan lookup, itu sama dengan lookup, lalu ke bagian golongan B5, langsung titik koma, kita blok pada bagian tabel pajak, potongan pajak, kita blok. Jika sudah F4, titik koma, kita ketik 2, jika sudah tutup kurung, enter. Langsung kita checklist. Coba kita lihat 1C apakah 4%? Betul. 1B 3%, dan yang terakhir 1A 2%. Nah, jika sudah, kita akan ke gaji bersih. Pada gaji bersih di sini kita akan mengurangi dari keseluruhan gaji. Di sini sama dengan kita pencet ke total gaji K5, lalu dikurangi, buka kurung, kita ke K5 lagi, lalu di sini kita kalikan ke pajak, yaitu L5. Jika sudah, kita tutup kurung, lalu enter. Langsung kita checklist. Nah, kira-kira segini jumlah gaji bersih yang dimiliki setiap karyawan. Jika sudah, di sini kita akan ke bagian menu if. Pada menu if, kita akan mengisi juga pada bagian-bagian yang kosong. Di sini sudah ada nilai mahasiswa perbankan syariah, yang ada nilai mata kuliah akuntansi, manajemen, dan ekonomi. Di sini kita akan mencari nilai total, nilai rata-rata, nilai huruf, dan predikat. Di sini kita bisa mematokkan nilai dari nilai rata-rata, hurufnya, dan predikat.
Di sini keterangannya nilai total adalah jumlah nilai keseluruhan, lalu nilai huruf dan predikat adalah sesuai dengan range nilai dalam tabel nilai huruf. Langsung saja kita ke bagian nilai total. Di sini kita ketik sama dengan sum. Lalu di sini kita akan memblok pada bagian tiap-tiap mata kuliah, yaitu akuntansi, manajemen, dan ekonomi. Jika sudah, kita tutup kurung, lalu enter. Langsung kita tarik ke bawah, ya. Lalu ke bagian nilai rata-rata. Di sini kita akan menggunakan sama dengan average, lalu ke bagian C5 akuntansi sampai manajemen dan ekonomi kita blok. Lalu di sini kita tutup kurung, enter. Jika sudah, kita centang. Nah, di sini kan di belakang koma masih ada 2 angka. Jika ingin di belakang koma tidak ada, kita bisa memblok langsung ke kurangi angka desimal. Nah, jadinya seperti ini. Jika ingin seperti tadi, bisa klik ke bagian sebelahnya, yaitu tambah angka desimal. Sini kita akan membuang di belakang komanya saja, jadi kita akan kurangi desimalnya. Lanjut ke nilai huruf. Pada nilai huruf kita akan menggunakan if, yaitu dengan sama dengan if. Lalu kita klik di bagian G5 pada nilai rata-rata, lalu kita ketik lebih kecil dari, kita lihat ini 60, lalu titik koma, kita kasih keterangan D. Jadi jika nilai kurang dari 60, maka hasilnya akan D. Lalu titik koma lagi. Di sini kita copy saja agar bisa lebih cepat. Nah, di sini kita paste. Kita ubah ke di bagian nilai rata-ratanya. Di sini kita ubah menjadi 70, lalu keterangannya menjadi C. Jika sudah, kita titik koma, lalu kita paste lagi if 35, di bagian 35 nilai rata-rata lebih kecil, kita ubah jadi 90. Di sini keterangannya kita ubah jadi B. Jika sudah, kita titik koma, lalu kita kasih keterangan selain dari kurang dari 60, kurang 70, dan kurang 90 itu A. Lalu kita tutup kurung. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita checklist. Coba kita lihat. Tuh, langsung ke predikat. Di bagian predikat ini kita rumusnya sama seperti yang pada nilai huruf, jadi tinggal diganti keterangannya, yaitu pada bagian predikat, yaitu memuaskan, lulus, cukup, dan remedi. Di sini kita sama dengan if. Lalu ke bagian nilai rata-rata, ini kita lebih kecil dari 60, titik koma, memiliki keterangan remedi, titik koma. Di sini kita akan mengcopy seperti ini, kita copy, lalu lanjut kita paste.
Di sini kita ubah seperti tadi, 70 artinya cukup, titik koma, kita paste lagi, kita ubah menjadi 90 itu lulus, titik koma, kita paste lagi, kita ubah menjadi dari sini tidak usah dipaste, kita langsung kasih keterangan jika selain dari ketiga tersebut maka akan mendapatkan predikat memuaskan. Memuaskan, kita tutup kurung, enter. Nah, sini kita checklist. Jadi A itu memuaskan, B itu lulus, D itu remedi, lalu kita yang C itu cukup. Jadi sudah benar. Di sini kita akan merapihkan. Agar rapi, kita langsung saja blok ke bawah ke bagian perataan. Nah, untuk yang tadi juga kita rapihkan. Bagian sudah rapi ya. Oke, dari sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.